Menurutmu, apa yang menyebabkan mall besar bisa bangkrut? Dan kira-kira Golden Truly Mall bangkrut dan tutup gara-gara hal apa? Di video kali ini, kita akan membahas penyebab dari kebangkrutannya Golden Truly Mall. Oke, sebelum itu kita akan membahas latar belakang Golden Truly Mall terlebih dahulu. Golden Truly adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Pertama kali berdiri tahun 1981. Brand Golden Truly berada di bawah naungan PT Golden Retailindo Terbuka. Golden Truly Mall berada di lokasi Kemayoran, Jakarta Pusat. Awalnya, Golden Truly hanya merupakan supermarket biasa hingga pada tahun 1985 dibangun gerai di Harmoni, Jakarta yang memperkenalkan konsep one-stop shopping pertama di Indonesia. Golden Truly merupakan salah satu retail terawal berskala besar yang menargetkan pasar kelas bawah. Hanya dalam waktu singkat, Golden Truly bisa menjadi pesaing bagi pesaing lama dengan membuka gerai baru setiap tahun. Meskipun masih terbatas di Jakarta saja, gerai terbesar Golden Truly sendiri berada di Gunung Sahari. Dibuka pada tahun 1990 dengan modal 100 miliar rupiah dan memiliki luas 20.000 meter persegi. Di tahun tersebut juga, Golden Truly memiliki omset 68 miliar rupiah. Golden Truly Mall dahulu dikenal sebagai mall terbaik di sekitaran Jakarta, dan masyarakat sekitarnya mengatakan bahwa Golden Truly Mall ini sering memberikan diskon yang besar, memiliki makanan yang lezat dan enak di food court, barang fashion, elektronik, dan lain-lain semuanya bagus. Tempatnya yang luas sehingga mall ini terkenal di kalangan masyarakat. Golden Truly pada saat itu semakin terkenal dan semakin berkembang cukup pesat. Golden Truly yang dahulunya merajai mall di Jakarta saja, pada saat itu memiliki banyak cabang. Bahkan sampai memiliki cabang di Jawa Barat serta Batam. Gerai yang pernah beroperasi ada 8 cabang di Jakarta, 1 cabang di Batam, 1 cabang di Depok, serta 1 cabang yang berada di Tangerang. Masa kejayaan Golden Truly berada pada tahun 1980 sampai 1990-an. Golden Truly sempat menjadi salah satu primadona tempat berbelanja maupun hiburan bagi warga Jakarta. Harga barang dengan mutu dan ukuran yang sama jauh lebih murah di supermarket ini dibandingkan dengan di pedagang pengecer di luar supermarket lain. Strategi Golden Truly tak hanya mengancam pengusaha supermarket lain, tetapi juga retail skala kecil dan menengah. Masa kejayaan Golden Truly Mall semakin lama semakin memudar. Di sini pasti Anda terheran-heran, seperti kenapa kok bisa? Bukankah Golden Truly Mall ini akan selalu berkembang dan maju? Mari kita cari tahu alasannya. Alasan pertama, mengapa Golden Truly Mall semakin lama semakin menurun? Yang pertama, berganti-ganti kepemilikan. Golden Truly sendiri awalnya didirikan oleh pengusaha yang bernama Dwi. Kepemilikan Dwi dalam perusahaan retailnya ini akhirnya harus berakhir dengan munculnya krisis moneter di Indonesia. Lalu kemudian pemilik berganti menjadi Suryadi Sasmita, seorang pengusaha garmen yang disebutkan bersama rekan-rekannya di Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia mengambil alih Golden Truly. Namun pada saat itu Golden Truly belum terbangkit dari masa kejayaannya. Lalu pada 17 Februari 2016, pemilik Golden Retailindo Terbuka atau induk dari Golden Truly memutuskan untuk menjual perusahaannya kepada beberapa perusahaan lain seperti PT Amanda Cipta Perkasa, PT Lancar Distirindo, dan PT Mulia Sukses Mandiri. Dengan adanya bergonta-ganti kepemilikan, mungkin bisa menjadi penyebab dari menurunnya mall ini, dan mungkin
pemilik-pemilik dari Golden Truly Mall ini belum menemukan solusi yang tepat untuk menaikkan masa kejayaannya dan berakhir untuk mengakhiri kepemilikannya dan berganti ke orang lain. Alasan yang kedua yang menyebabkan Golden Truly Mall mengalami penurunan adalah persaingan yang ketat. Semakin berjalannya tahun, mall baru mulai berdatangan di ibu kota, sehingga pengunjung mall ini semakin berkurang. Pengaruh pesaing lumayan, ada Atrium Plaza Senen yang paling dekat, Mangga 2, kami bahkan head to head dengan Matahari, ujar JJ manajer promosi mall Golden Truly. Yang ketiga adalah mengalami kerugian. Golden Truly Mall tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 88%. Padahal sebelumnya pada tahun 2017, Golden Truly sudah memiliki harapan untuk naik karena sudah mencapai pendapatan perusahaan naik 79,98%. Tetapi sangat disayangkan, pada tahun berikutnya Golden Truly Mall mengalami penurunan kembali dan mengalami kerugian lagi. Setelah kasus-kasus yang dialami Golden Truly Mall, akhirnya pada tahun 2020, Golden Truly Mall memutuskan untuk tutup total. Mall ini tidak sanggup untuk bertahan lagi, terlebih lagi di saat masa pandemi COVID-19. Dikarenakan tidak ada yang berkunjung akibat PSBB, memiliki trafik yang cukup tinggi namun daya beli rendah, dan performa yang semakin menurun. Golden Truly Mall berhenti beroperasi pada 1 Desember 2020 dan semua gerai yang beroperasi di berbagai wilayah juga semuanya tutup. Meskipun tutup, Golden Truly menegaskan pihaknya akan mencoba penjualan digital atau online. Penjualan online Golden Truly dapat dilakukan di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kami akan tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan menyediakan koleksi terbaru Golden Truly di online shop seperti Tokopedia dan Shopee, tuturnya. Kemampuan setiap pusat perbelanjaan juga berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing mempunyai daya tahan yang tidak sama. Alphonsus menjelaskan, pusat perbelanjaan yang sebelum pandemi memiliki kinerja biasa-biasa saja atau kinerja yang kurang maksimal, maka pasti akan mengalami kesulitan yang lebih berat lagi pada saat pandemi ini, sehingga memicu dan memaksa untuk menjual usahanya atau menutup usahanya, ucapnya. Setelah tutup, tak lupa Golden Truly mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setianya, karena pusat perbelanjaan Golden Truly pernah sangat populer di era 80-an hingga 90-an. Sekian tugas dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.